semua, ini adalah podcast monolog pertama gue. Di sini gue mau cerita specifically terkait tentang attitude yang mestinya ada di diri kita semuanya. Jadi pelajaran ini gue dapatkan selama gue menjadi karyawan, menjalani kerja full time pertama gue. Karena memang sebelumnya gue pernah kerja tapi beberapa proyekan doang. Gue masuk pertama kali bulan Oktober di sebuah perusahaan, salah satu perusahaan e-commerce, dimana dunia itu tuh asing buat gue. Awalnya sempat culture shock juga sama dunia kerja, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan bidang di luar jurusan gue. Tapi mulai terbiasa lah lama-kelamaan. Singkat cerita, berjalan kurang lebih 2 bulan, gue diangkat menjadi manajer di salah satu divisi. Sampai ini gue masih dapat insight-insight terkait knowledge digital marketing. Belum ke titik attitude. Sampai setelah hampir masuk ke akhir bulan ke-7, gue di jalan pulang tuh kayak mikir dan menyadari banyak hal, terutama tentang attitude orang-orang yang ada di kantor, yang selama ini tuh memang gue perhatikan, gue rekam, dan gue lihat sampai akhirnya gue menyadari mana sih attitude yang baik dan mana sih attitude yang kurang baik dan harus dijauhi. Oke, ini gue mau disclaimer dulu ya. Jadi gue cerita kayak gini cuma untuk self reminder ke diri gue aja, dan tidak ada niatan untuk menyudutkan pihak manapun, apalagi menjelekkan salah satu pihak. Pelajaran pertama yang gue dapat adalah 1, empati yang inisiatif. Sikap ini gue dapat dan gue rekam ya dari salah satu anak magang di tempat gue kerja. Sikap ini tuh simple tapi membekas. Jadi contohnya, si anak magang itu lagi meeting sama kita karyawan, terus di kondisi di luar ruangan meeting itu agak rame gitu, dan anak magangnya ini dengan inisiatif langsung keluar, kemudian mengkondusifkan suasana kayak gitu. Dan menurut saya itu cukup membekas ya, meskipun simple tapi itu cukup sangat diperlukan, attitude yang sangat diperlukan, empati yang inisiatif. Selain itu, waktu aku mau ngeluarin motor, itu kondisi posisi hujan, kemudian di jarak 1 meter itu ada payung yang kalau payung itu tidak disingkirkan akan menghalangi aku untuk mengeluarkan motor. Nah, singkat cerita, aku tuh sudah naik ke motor dan aku lagi menyadari adanya payung itu. Nah, dia yang melihat secara otomatis langsung menyingkirkan payung itu gitu, tanpa disuruh. Nah, itu salah satu sikap yang benar-benar harus dilatih dan harus diapresiasi. Yang kedua, decision making. Sekecil apapun knowledge lo, decision making dari pengalaman langsung itu sangat berharga. Decision making ini bukan cuma orang-orang di bagian manajerial aja ya, tapi juga bisa dilakukan setiap orang di semua level, seperti developer, kemudian teknisi pun juga bisa. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan saran. Nah, sikap ini tuh gue rekam dari anak magang juga, yang dia statusnya jauh di bawah kita yang karyawan, tapi dia berani untuk memberikan saran yang sifatnya itu decision making, jadi keputusan untuk menetapkan sesuatu. Yang ketiga, cepat menangkap sesuatu. Maksudnya di sini ya, jadi kan perusahaan atau tempat lu bekerja pastinya pengen dong punya orang-orang yang cepat nangkap terkait hal-hal di dalam pekerjaan. Gue menyadari betul ketika gue deliver job desk ke anak buah gue dan beberapa anak magang. Ada anak-anak yang cepat nangkap, kemudian cepat berinisiatif, ada pula yang sebaliknya. Nah, ketika ada orang-orang yang cepat nangkap, kemudian dia bisa melakukan sesuatu sesuai dengan arahan kita, nah di situ kerja gue itu jadi lebih enteng gitu. Jadi tidak harus menuntun dan mendikte mereka, tapi sebaliknya ada juga yang harus didikte satu persatu, dan menurut gue ini cukup susah sih. Setelah gue telusuri, beberapa waktu lalu gue diikutin di acara atau pelatihan terkait agile culture ya, dan I think that is something needed in this era. Jadi agile itu mengajarkan kita bagaimana bersikap seperti fluid, cair, dapat memposisikan diri tapi juga dapat beradaptasi dari posisi yang berubah-ubah di sebuah perusahaan.
Terus gimana sih menyikapi ini, kemampuan ini? Ya sebelum lu kerja ya lu harus tahu dulu seluk-beluknya dari perusahaan ini tuh apa. Kemudian ntar lu akan pegang apa, lu pelajari dulu, itu harus khatam sih job desk sebelum lu masuk di dunia kerja. Specifically terkait apa yang lu lamar ya. Jadi intinya adalah pelajari dulu sebelum lu melakukan atau di deliver tugas dari atasan lu. Pelajaran keempat, pede sama stylemu tapi jangan siksa orang lain dengan bau badanmu. Nah, actually itu sangat mengganggu. Pelajaran kelima, gak usah sok hebat. Ini gue dapetin dari senior gue yang selalu suka bersikap paling dibutuhin gitu. Jadi seolah-olah dia tuh selalu dibutuhkan orang lain. Padahal sikap kayak gini itu tuh bikin orang jauh dari dia. Jadi not humble. Sikap sok hebat ini tuh sebenarnya dipengaruhi juga sama seberapa berpengaruh sih kita di perusahaan itu gitu. Dan sikap sok hebat ini tuh membuat orang lain tuh sungkan untuk meminta bantuan ke dia karena dia merasa hebat dan seolah-olah nggak mau membantu gitu. Dan actually aku saranin jangan punya sikap yang kayak gini karena ini nyebelin banget. Pelajaran nomor 6, nggak usah pamer siapa dirimu di luar sana, tetap jaga profil lu dan jadilah rendah hati. Karena menurut pengalaman gue, ada senior gue yang terlihat wah di luar, oh dia ini, dia itu, tapi di perusahaan dia jadi bullyable gitu. I think it's not make sense, karena apa yang lo jalani saat ini itu representasi lo di luar sana. Jadi be good in your situation now. Pelajaran ketujuh, be humble, gak usah jaim. Karena dua sikap ini tuh kalau nggak ada di diri lo akan susah diterima di lingkungan yang baru, dan orang-orang jadi menjaga jarak untuk bercanda sama lo, dan ujung-ujungnya nanti yang kesusahan akan kembali ke lo karena lo nggak punya teman untuk cerita, nggak punya teman untuk bercanda. I think like that. Pelajaran 8, nggak mood swing. Nah, pelajaran ini tuh gue dapetin dari ex karyawan sebelumnya. Jadi mantan karyawan sebelumnya yang udah resign itu tuh sering banget mood swing. Mood swingnya tuh udah parah, dan itu menurut gue bukan sikap yang profesional. Gue mau flashback pas zaman kuliah. Jadi senior organisasi gue pernah bilang, sekacau-kacaunya apapun masalah di rumah, jangan sedikit pun dibawa ke tempat latihan, pun sebaliknya. Itu yang benar-benar gue pegang banget, karena dia yang ngomong itu udah menerapkan, benar-benar real menerapkannya ketika kita itu latihan dan di hadapan anak didiknya sendiri dia menerapkan apa yang dia omongin. Jadi ceritanya gini, waktu itu kami satu tim mau diplomasi ke luar negeri dan harus latihan serius intens setiap hari. Saat latihan tuh orang yang ngomong atau pelatihnya itu atau senior gue itu awalnya memang memandu gitu, tapi tiba-tiba dia buka HP, kemudian duduk diem, pakai topi, dan topinya itu menutup matanya dia dan sebagian wajah dia. Dah diem aja sampai latihan itu selesai. Nah setelah latihan selesai, dia pulang dan gue diceritain salah satu temen gue yang katanya bahwa ibunya meninggal. Seprofesional itu sampai dia tetap melatih meskipun pasif ya teman-teman saat itu, tapi dia tetap stay di situ di tempat latihan sampai latihannya itu berakhir. Dan dia nggak ngomong kalau dia punya masalah keluarga saat latihan itu berlangsung. Seprofesional itu ya teman-teman. Gue sangat bangga sih ada di situasi saat itu. Oke, pelajaran ke-9, tetap jaga rahasiamu meskipun nggak suka sama perusahaan, sama orang-orangnya, sama atasannya. Cukup cerita aja di circlemu, karena sekalinya cerita lu bocor, akan ada perlakuan khusus atau cap khusus dari pihak manajemen terhadap lu. Bisa jadi pensiun dini, potong gaji, kerja lembur, ekstra, atau apapun itu. Oke, itu tadi beberapa attitude yang gue pelajari selama kurang lebih 7 bulan bekerja di level manajerial. Thank you very much for listening. Semoga bermanfaat and see you.